Seperti kejadian meninggalnya artis-artis Indonesia lainnya, meninggalnya Poppy Mercury ternyata sangat mengejutkan semua pihak yang merasa dekat dengannya semasa hidupnya. Di antara mereka yang merasa kehilangan adalah keluarga, para penggemar, para sahabat, maupun masyarakat yang kenal dekat dengan almarhumah Poppy Mercury. Almarhumah Poppy Mercury selain meninggalkan karya terbaik dan termanisnya di penghujung usia, beliau juga meninggalkan begitu banyak kesan yang indah semasa hidupnya. Inilah rangkuman kenangan dari mereka akan sosok almarhumah Poppy Mercury, dan berikut ulasan selengkapnya. Di mata keluarganya, Poppy yang dilahirkan pada 15 November 1972 itu adalah anak yang hangat. Jika di rumah, Poppy selalu bercengkrama, tutur Elsa Prayidin, kakak kandung Poppy. Bahkan ketika terbaring sakit, Poppy masih menanyakan renovasi rumah. Menurut ibunya, Ibu Titi Supiati, ketika kepada Poppy ditanya mengapa ia selalu mempersoalkan renovasi rumah, Poppy selalu menjawab, "Ma, Poppy akan menghadapnya." Pada Oktober 1993 lalu, Poppy juga pernah bercerita tentang kematian. Ini ketika dia dirawat karena sakit lambung dan darah rendah. Berat badannya dari 45 kg melorot menjadi 37 kg. "Saya sempat berpikir bakal mati, takut banget, soalnya belum ada persiapan apapun," tutur Poppy kepada Republika di Prambors Cafe akhir Mei 1994. Apalagi ketika itu, ia sedang merampungkan album kelima yang berjudul Biarkan Ku Pergi. Gimana nggak ngeri, judulnya saja Biarkan Ku Pergi. Selain itu, keinginan untuk menunaikan ibadah haji gagal, gara-gara saya sakit. Insya Allah tahun depan bisa pergi haji bersama bapak dan mama, tutur Poppy. Sepengetahuannya, adiknya paling tidak suka hura-hura, apalagi menyukai minuman yang terlarang. Untuk iseng ke diskotik saja atau hanya sekedar tahu, dia tidak mau. Jadi, saya benar-benar heran soal isu itu. Lain lagi jika Poppy suka keluar malam atau ada affair dengan ini dan itu, mungkin masuk akal. Tapi kan selama ini Anda sendiri tahu, berita soal Poppy adem ayem saja, tandas Cepi. Awalnya, Cepi merasa tak bisa menahan emosi begitu mendengar isu tersebut, tapi ia kemudian menyadari bahwa adiknya seorang public figure. Ya sudahlah, toh masyarakat sendiri tahu bahwa selama ini Poppy tidak pernah bertingkah aneh-aneh, tutur Bapak Kemal Johana, ayahanda Poppy. Di mata ayahnya ini, termasuk ibu dan saudara-saudaranya, Poppy adalah anak yang patuh terhadap nasihat orang tua. Ia tidak suka hura-hura, apalagi kelayapan ke diskotik seperti kebanyakan artis belia. Itu juga dibuktikan, Poppy lebih memilih tinggal di Bandung ketimbang hijrah ke Jakarta. Kalau tidak ada kerjaan, dia jarang keluar rumah. Pacar pun dia belum punya, sambung ayahanda Poppy, Bapak Kemal Johana meyakinkan. Diakuinya, almarhumah putrinya itu amat mencintai profesinya sebagai penyanyi, sampai-sampai ia tidak berniat untuk melanjutkan pendidikannya begitu menamatkan SMA-nya. Pernah, Poppy bekerja di salah satu bank di Bandung. Karena kurang cocok, ia akhirnya keluar. Karena sangat mencintai karirnya, dia seakan lupa dengan kesehatannya. Contohnya, asap rokok jika sudah masuk di studio rekaman ber-AC, seakan tak dipedulikan.
kenang ayah Poppy yang merupakan seorang dosen di IKIP Bandung ini. Soal isu yang menimpa anaknya, Bapak Kemal Johana mengaku pasrah saja sembari menuturkan, biarkan sajalah masyarakat bisa menilai bahwa Poppy memang tidak pernah macam-macam selama ini. Dia sudah pergi dan meninggalkan kesan yang mendalam buat keluarga dan juga penggemarnya. Kenangan lain juga datang dari salah seorang tetangga Poppy. Dia menceritakan, Poppy seperti sehat-sehat saja. Kemarin ia masih sempat berjanji akan menyumbangkan suaranya di panggung Agustusan di RW kami. Rencananya mau manggung tanggal 27 Agustus kemarin, tapi waktu kami datang, Neng Poppy tidak bisa nyanyi karena tenggorokannya bengkak dan sedang diopnam di rumah sakit, ujar Maman, salah seorang penduduk di sekitar Jalan Perintis tetangga Poppy. Begitu pula yang diungkapkan oleh Ami, sahabat Poppy ketika masih bekerja di sebuah bank swasta di Bandung. Kami sama-sama menjadi sekretaris direktur utama di Bank BTPN Bandung. Poppy telah lulus SMA Korpri tahun 1992. Hanya karena Poppy sering sibuk dalam dunia nyanyinya dan juga sering sakit-sakitan, akhirnya di awal tahun 1994, ia mengundurkan diri bekerja untuk sementara, ungkap Ami. Ia mengatakan sama sekali tak menyangka kalau Poppy akan pergi secepat ini. Waktu itu saya dan Ani, sahabat Poppy juga, merasa kurang percaya kalau Poppy menderita penyakit yang teramat berat. Menurut Poppy, katanya ia sakit asam urat, rematik, jantung dan liver. Tapi penampilan Poppy yang selalu ceria dan agak kekanak-kanakan sepertinya tidak menandakan kalau ia sedang sakit berat. Ia selalu tampak gembira dan supel seperti terlihat kurang lebih 2 bulan yang lalu ketika datang berkunjung ke kantor, papar Ami. Poppy Mercury di mata sang sahabat. Kepergian Poppy Mercury tidak hanya meninggalkan kesan dan kenangan indah bagi keluarganya saja, tetapi juga untuk para sahabatnya. Nita Rumsari merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dan paling tahu tentang sosok almarhumah Poppy Mercury, baik secara kepribadiannya maupun percintaannya. Untuk mengobati rasa rindunya terhadap sang sahabat, dia seringkali pergi mengunjungi tempat-tempat yang dulu pernah mereka singgahi untuk mengenang sang sahabat. Salah satu tempat yang sering dikunjunginya adalah Bakso Bejo, yang merupakan langganan dan tempat favorit mereka untuk makan bakso sewaktu almarhumah Poppy Mercury masih ada. Di foto ini, Nita Rumsari sengaja mampir ke Bakso Bejo di area parkir gedung Wiyataguna Jalan Pajajaran, salah satu tempat langganan almarhumah Poppy Mercury sewaktu masih tinggal di Jalan Muhammad Yunus. Pada momen itu, Pak Ajo selaku penjual dan pemilik Bakso Bejo menceritakan bagaimana kesan dirinya terhadap almarhumah Poppy Mercury. Saya mengenal Poppy Mercury sebagai sosok yang sangat ramah dari sebelum sampai menjadi artis terkenal, tidak berubah sedikit pun. Setelah Poppy Mercury meninggal dunia, saya merasa sangat kehilangan salah satu langganan yang sangat baik, apalagi sebagai artis kebanggaan kota Bandung, ucap Pak Ajo sambil tak dapat disembunyikan dengan mata yang berkaca-kaca. Terakhir kali Poppy Mercury jajan bakso di tempat saya 1 bulan sebelum sakit. Waktu itu tidak ada perilaku aneh dari Poppy yang mengisyaratkan tak akan beli bakso untuk selamanya, ujarnya mengakhiri pertemuan kami. Semoga ulasan tentang Poppy Mercury ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.